Halo semuanya, selamat datang di Siniar Tegal Boto. Ruang santai buat ngobrolin seputar kehidupan mahasiswa dari yang relate sampai yang bikin kita mikir, gue sebenarnya lagi ngapain ya? Bareng aku, Dika Medi, dan kedua narasumber kita bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Mas siapa? Masnya? Rifado. Dan? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mario. Masnya dari angkatan berapa? Dari angkatan 25. Dan masnya? Aku kebetulan angkatan 2027. Enggak, canda. Aku 2024, guys. 2007 belum mulai ya. Belum mulai banget nih masalahnya. Oke nih, di sini di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget muncul di dunia perkuliahan mengenai personal branding sejak kuliah. Diskusinya bakal santai, interaktif, dan mungkin cukup relate buat banyak dari kalian. Yuk kita mulai obrolannya. Mungkin pertanyaan buat Mas Rifado nih ya. Iya. Pas di fase mahasiswa baru ini, kamu merasa, kuliah kok gini amat? Aku salah jurusan nggak? Kuliah aja atau ikut organisasi ya? Mas Mario juga bisa menanggapi pertanyaan ini ya. Oh iya, siap. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri itu ya, pertama awalnya tuh bingung bukan waktu kuliah, tetapi waktu SMA. Karena waktu SMA aku ngikutin banyak sekali organisasi, baik itu organisasi MPK yang ada di sekolah maupun MPK yang ada di kabupaten. Dan kebetulan aku ketuanya dua-duanya di sana. Nah, di sini kan awalnya jujur aku dari jurusan teknik dan perlombaan yang aku ikutin itu dari bidang sosum kayak cerdas cermat Bank Indonesia, dan di sana itu juga juara. Aku ngikutin KTI tentang kepenulisan. Nah, itu aku punya berbagai bidang yang itu nggak relevan atau linear satu sama lain gitu loh, Mas. Nah, makanya waktu penjurusan ini kita tuh di kuliah beneran harus diperhatikan. Kamu tuh pemilihan jurusanmu itu menentukan arah hidupmu sampai kapanpun, bahkan sampai kamu udah nggak ada gitu. Nah, makanya aku juga dibimbing sama mentor yang ada di bimbelku di Neutron sama Ruang Guru itu. Kita tes kepribadian, di mana kita lebih cocok di jurusan apa, Mas. Dan kebetulan dari bimbelku ini, dari Neutron sama Ruang Guru, itu nyuruh aku ke Fakultas Hukum ini. Awalnya emang nggak seneng dan nggak yakin sih, tapi ya bingung banget sih, Mas. Jadi, aduh, ini beneran Fakultas Hukum nggak ya? Ranah yang awalnya nggak pernah aku cobain sama sekali. Tapi alhamdulillah karena itu berhasil, ya bisalah survive sedikit gitu. Sekarang udah lumayan cocok dengan jurusannya berarti. Iya, lumayan cocok. Mas Mario sendiri dulunya bagaimana sebagai mahasiswa baru? Oke, kalau aku dulu, ini dulu-dulu banget ya sih, nggak canda dong. Kemarin tuh pas aku jadi maba itu sebenarnya aku linjur juga sama dengan kakaknya. Dulu semasa SMK aku tuh jurusan broadcast perfilman. Nah, tiba-tiba pas SNBP aku milih untuk jurusan program studi sastra Indonesia. Itu udah jauh banget nih kan dari perfilman ke sastra nih, udah kayak aduh linjur banget gitu kan. Tapi itu tetap kemauanku untuk masuk sastra karena di situ aku merasa pas di SMK aku merasa kayak seperti kayak nggak cocok aja Kak. Kayak film tuh kan ribet ya Kak. Buat produksinya tuh kan dari pra sampai pasca itu kan pastinya waduh capek banget gitu kan. Jadi aku milih untuk sastra karena aku suka dalam kepenulisan puisi gitu. Nah, curhat dikit ya Kak. Pas di masa SMK itu aku cuma ikut satu organisasi ya ini tuh organisasi jurusanku. Apa ya namanya? Aku lupa namanya apa pokoknya. Perfilman. Iya, perfilman. Yeah. Jadi di situ kayak kalau misal ada yang menyewa jasa kami untuk videografi, fotografi, itu aku yang jalan seperti itu. Nah, untuk di SMK aku sendiri itu organisasi lainnya tuh masih belum aktif karena di situ masih dalam tahap rehabilitasi setelah COVID seperti itu. Oleh maka itu pas di kampus aku menjadi kayak semua organisasi, semua kevoluntiran, semua kepanitan aku embat semua gitu. Jadi sampai sekarang itu aku yang burnout gitu kan. Kebanyakan sama ya, aku juga linjur juga dulunya dari IPA juga, ke kan? sastra Indonesia kan jauh banget ya. Iya. Kayaknya kalau nggak linjur nggak asik deh Kak. Nggak Aduh. afdol gitu Kak. Iya, awalnya juga bingung ya sebagai mahasiswa baru ya. Iya. Oke, mungkin kan jalan pertanyaan selanjutnya. Pada fase ini nih,
apakah kamu sebagai mahasiswa baru sudah kepikiran tentang bagaimana kamu ingin dilihat oleh orang lain di kampus, atau justru kamu milih fokus mencari jati diri tanpa memikirkan image-mu di kampus? Itu sebenarnya pertanyaan yang sulit ya. Karena itu pasti pertanyaan kehidupan yang kita pertanyakan selama ini. Aku pernah sempet sih curhat ke mamaku. Mah, ini arahnya kemana? Kayak gitu lah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang tua, ya udahlah, apa kata kalian? Apa kata anak-anaknya? Terus ya coba curhat ke teman-temanku. Aku di situ aku menemukan dosen yang bagaimana kamu tuh sebenarnya memilih hidupmu itu untuk dirimu sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Kamu ingin terlihat bagus atau beneran menjadi bagus? Karena di sini apa yang terlihat di sosial media sama yang kenyataan itu kadang berbeda terbalik. Betul. Nah, di sini tentunya apa yang kupilih akhirnya aku beneran mau jadi diriku sendiri yang kadang emang manusiawi ada uraannya seperti mahasiswa umumnya, tapi kadang kalau misalnya dalam suatu forum ya menyesuaikan bagaimana keprofesionalitasan. Jadi aku pingin orang-orang itu melihatku sebagai ini aku Rifadu Ansarifli dan ya ini jalan yang Yang kupilih. sebenar-benarnya. Iya. Benar. Mario sendiri bagaimana? Oke, kalau aku sendiri tuh pertanyaannya adalah personal branding atau menjadi diriku sendiri ya. Nah, kalau secara singkat ya teman-teman, mungkin aku akan menjawab, aku akan membangun personal branding dengan caraku sendiri. Karena percuma kita kalau membangun sebuah personal branding kalau kita tuh gak ada bedanya dengan yang lain. Apa yang kita jual? Apa yang kita apa yang kita lihatkan ke orang-orang kalau kita semua itu sama. Nah, oleh maka itu aku kalau ditanya personal branding atau menjadi diri sendiri, mungkin aku akan menjawab menjadi diri sendiri dulu untuk nantinya aku bangun sebagai Personal brandingmu sendiri. Jadi ya mirip-mirip lah ya untuk menjadi diri sendiri lalu dibrandingkan. Betul banget. Nah, sejauh ini nih, apakah kamu merasa terpengaruh melihat teman-teman atau senior yang terlihat aktif? Apakah kamu itu memotivasi kamu atau justru membuat kamu merasa harus ikut jadi seperti itu gitu? Jadi kayak ya aku mau jadi kayak gitu begitu. Bagaimana untuk Mas Rivaldo? Untuk awalnya sih sebenarnya terpengaruh ya. Tapi aku pernah baca nih di suatu jurnal kalau misalnya kemampuan seseorang itu beda-beda. Tuh. Ada yang beneran dari akademis, ada yang benar musikal atau olahraga dan semacamnya. Waktu kemarin aku nyoba biar aku bisa segacor kayak orang itu. Tapi faktanya kita nggak bakalan bisa jadi orang yang sama karena kita tuh ditakdirkan berbeda. Itu sih yang aku dapat selama ini. Nggak bisa plek ketiplek tuh nggak bisa emang. Nggak ya? bisa, Nggak bisa. plek ketiplek. Umumnya manusia. Umumnya manusia. Memang kita bisa mau mencoba seperti itu, tapi ya jadi kita sendiri nanti. Betul banget, betul. Untuk Kak Mario sendiri, sejauh ini bagaimana? Senior-senior. Oke. Kalau menurut aku sendiri ya melihat senior-seniorku yang mungkin lebih gacor banget, oke banget gitu ya. Mungkin yang terbesit dalam pikiranku adalah menjadikan mereka sebuah inspirasi. Maksudnya dalam artian adalah kayak orang ini bisa menulis puisi sangat baik. Puisinya tidak mengambang seperti itu. Itu aku jadiin sebagai inspirasi aja. Tapi kalau niatan untuk meniru dia tuh aku nggak ada sama sekali. Karena aku punya prinsip, yakni adalah aku, dia adalah dia. Seperti itu. Memang mungkin bisa seperti mengejar, tapi ya dari diri sendiri nanti akhirnya ya. Menyesuaikan dengan kapabilitas diri sendiri. Iya.